Oh iya mas, kamu tak kasih waktu sampai besok. Kalau kamu nggak bisa cari kerjaan yang gajinya di atas 10 juta sebulan, mending kita udahan aja deh mas. Bangun dong, kamu tuh nggak malu pas sama ayah. Tidur mulu kan kamu bisa cari kerjaan. Kamu itu tak suruh ngurusin kambing malah bengong. Bangun. Punya menantu nggak pernah kerja. Kok bisa ya anakku dapat gelandangan kayak gini? Nak Bulan. Iya ya. Coba lihat suami kamu. Ih, mas, bangun dong. Kamu tuh nggak malu pas sama ayah. Tidur mulu kan kamu bisa cari kerjaan. Kamu yang sabar ya, Dek. Aku pasti dapat kerjaan kok. Aku itu pengen punya usaha kecil-kecilan, Dek. Usaha kok kecil-kecilan, usaha yang besar. Kita itu nikah baru 3 minggu mas, tapi kamu nggak mau cari kerjaan. Di sini nggak ada yang gratis. Kamu bayar 20.000 per hari. Mendingan sekarang kamu keluar sana, cari rumput buat makan ayah. Loh, kok ayah? Ayah maksudnya ya. Oh. Sana mas, cepet. Cari rumput sana. Oke, cari rumput. Cepat. Kamu kok bisa cari suami kayak gitu? Mas, ayo ngopi. Kamu kan warga baru, biar kenal sama orang-orang sini. Maaf ya, Mas. Aku mau cari rumput. Anak muda kok cari rumput, malu-maluin kamu. Gini aja deh. Nanti aku nusul ya. Beneran ya? Iya. Aku tunggu di warung situ. Boleh. Oke. Semangat. Ini mas, rokok buat kamu. Makasih. Tapi aku mau minta putus sama kamu. Loh, kenapa? Kok dadakan banget? Kamu kan mandul, gak bisa ngasih aku keturunan. Buat apa dipertahanin? Mas, kamu kan janji mau nikahin aku. Buat apa aku nikahin kamu kalau kamu mandul? Mas, kita pacaran kan baru 1 tahun. Kalau kita nikah pasti kita punya anak kok. Buktinya mana? Kita 1 tahun pacaran, kamu gak hamil kan? Kok kamu gitu sih mas? Udah ya, aku mau minta putus sama kamu. Mas, gak bisa gitu dong mas. Udah. Tega banget mas Baim. Aku udah rela utang bank buat dia. Apapun aku kasih buat dia. Tapi dia ninggalin aku. Mas, kamu ini gimana sih? Nyari rumput gini aja lama banget. Maaf, Dek. Tadi Mas kecapean. Alah, gitu aja. Capean, laki-laki lemah banget. Suami kamu ini nggak becus cari rumput. Cari gini aja lama banget. Udah. Biar dia kasih makan kambing dulu. Aku lebih kasihan kambingku ketimbang suami kamu. Ayo, masuk. Ya Allah, kenapa mertuaku dan istriku tidak bisa menghargai aku ya? Gimana ya caranya aku buat bisa bayar utang? Aku udah pusing banget mikirin utang. Ini semua gara-gara Mas Baim. Ini kan rokoknya Mas Baim. Kok nggak dibawa? Ya ampun Monik, kamu sejak kapan ngerokok? Boro-boro rokok put. Aku pusing mikirin hutang. Monik, gak usah dipikirin. Aku punya solusi terbaik buat kamu. Solusi apa put? Kamu kan punya hutang. Kamu tinggal hutang aja di bankku buat nutupin hutang kamu di bank lain. Gila kamu ya put. Aku itu hutang aku udah banyak banget. Monik, di bank aku itu nggak ada bunganya. Yang penting kamu bisa baca Al-Fatihah. Gimana? Iya sih put, aku bisa. Tapi put, aku kan belum ada kerjaan.
gimana aku ngangsurnya? Kalau kamu nggak bisa ngangsur hutang kamu ke aku, ya kamu tinggal hutang aja di bank lain buat nutupin hutang kamu di bank aku. Gitu aja repot. Gitu ya, Put? Gimana? Deal? Ya udah deh, aku mau. Deal ya. Ya udah, aku catat dulu. Kamu mau hutang berapa? Aku ambil 1 juta aja deh. Nih, Oke, makasih ya, Put. sama-sama. Nanti kamu baca Al-Fatihah ya, itu persyaratannya. Oke, Put. Bye. Kamu hati-hati ya. Iya. Loh, kamu jadi menantu kok kurang ajar banget. Maaf ya Pak, aku pinjam PC ini buat ke masjid Pak, boleh kan? Boleh. Makasih ya Pak. Ayolah Pak, kita ke masjid, sholat bareng. Udah. Sana. Aku lihat Bapak kan nggak pernah sholat. Ayolah, sekali-kali kita ke masjid, sholat berjamaah Pak. Besok. Beneran Bapak nggak ikut? Ya, enggak. Ini ada apa sih, Pak? Kok berisik banget? Ini suami kamu ngajak ke masjid malah ceramah di sini. Kamu itu gimana sih, Mas? Kalau kamu ke masjid aja sendiri, nggak usah ceramah-ceramah segala. Maaf ya Dek, aku itu cuma ngingetin Bapak kamu. Bapak kamu katanya mau disolatkan. Bapak aku aja hidup kok Loh. disolatkan, Mas. Kamu gimana sih, Mas? Kamu itu jadi menantu kurang ajar. Sana, Sana. kalau kamu mau sholat aja sendiri. Nggak usah ajak-ajak. Assalamualaikum. Ya, maafin aku ya. Iya, enggak apa-apa. Bulan, Mas Baim. Loh, ini siapa? aku temannya Bulan, Pak. Dulu sih sempet pacaran, tapi Bulan lebih milih suaminya. Lah kamu sekarang kerja apa? Aku punya usaha ternak celeng, Pak. Wah, berarti sekarang kamu kaya dong, Mas. Kalau gitu aku mau dong sama kamu. Suami aku kan sekarang nggak mau kerja. Oh iya, kamu punya ternak kambing ya? Ya? Aku modalin gimana biar usaha kamu makin berkembang? Boleh? Nih, pakai aja kartu ATM-ku. Sandi ATM-nya apa, Mas? Celeng 123. Wah, mantu idaman itu. Kamu kan sudah saling kenal. Nikah aja sama itu. Sabar dulu dong ya, aku butuh waktu buat pisah sama Mas Tempe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monik, Tempe. kamu mau kemana? Kamu sendiri dari mana? Aku dari masjid mau pulang. Oh, Kamu kelihatannya sedih banget. Ada masalah apa? nggak apa-apa kok, Pe. Aku mau cari kerja. Oh, mau cari kerja. Oh ya, katanya kamu mau nikah. Kapan? Nggak jadi, Pe. Soalnya pacar aku udah mutusin aku tadi. Baru tadi mutusin kamu. Iya. Kamu nggak usah sabar ya, Monik. Di dalam sana banyak kok cowok-cowok yang suka sama kamu. Kamu ini kan cantik. Pasti kamu mudah lah cari kerjaan. Ya? Iya, Pe. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Iya, Pe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya. Mas Baim kasih waktu aku 1 minggu ya buat nyelesain masalah aku. Oke, aku tunggu. Mas, saya kan punya hutang 20 juta. Kamu bisa nggak bantu aku ngansur? Bisa, Pak. Tenang aja, itu kecil bagi aku. Oh iya, kalau gitu aku pamit dulu ya. Pasti kalian berpikir kan, kalau aku kesini jalan kaki, bukan bawa mobil. Iya, Mas, aku berpikir kayak gitu. Iya, Dek, soalnya mobil aku lagi masuk angin di bengkel. Ya, aku tunggu sambil jalan kaki gitu, biar sehat. Ya udah kalau gitu ya. Hati-hati ya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Nggak usah pegang-pegang, Bang Murim. Udahan, Mas, sholatnya. Kamu rajin banget sih. Dek, kalau kewajiban itu nggak boleh ditinggalkan ya. Tapi kalau kamu ditinggalkan boleh nggak? Maksud kamu apa sih? Kamu di sini tuh numpang, jadi nggak usah bantah.
Oh iya Mas, kamu tak kasih waktu sampai besok. Kalau kamu nggak bisa cari kerjaan yang gajinya di atas 10 juta sebulan, mending kita udahan aja deh Mas. Ya Allah, maafkan aku yang sudah berbohong sama istri aku. Sebenarnya aku punya koperasi syariah, punya restoran Mas Boleh, dan selama ini istriku tidak tahu. Karena aku nikah dengan modal janji bisa bahagiain Bulan. Aku cuma ingin tahu istriku bisa hidup sederhana apa tidak sama aku. Ternyata dia tidak bisa. Mbak Monik kebenaran banget. Mbak minta uangnya dong buat ngopi. Mondi, Mbak itu nggak punya uang. Kamu kayak cari kerja. Aku itu sudah ngelamar kerja di PT Mas Boleh, cuman belum dapat panggilan. Ya udah, Mbak doain semoga kamu cepat keterima ya. Doain aja ya Mbak. Iya, ya udah Mbak pergi dulu ya. Mbak U kenapa ya? Kok kelihatan sedih banget? Gak kayak biasanya. Apa dia dapat masalah baru? Mas Tembe, aku izin ya mau ke warung. Tumben banget kamu ke warung. Itu Mas, soalnya bumbu dapur habis semua. Ada beras, ada bawang, cabai, minyak, terasi, habis semuanya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu udah bawa duit? Udah? Alhamdulillah. Ya udah ke sana. Oke. Hati-hati ya, Dek. Iya Mas. Alhamdulillah. Seneng banget aku lihat istriku pakai daster. Terus dia mau belanja ke warung. Tumben banget ya. Jadi bahagia aku. Kok aku ngantuk ya? Mbakku kenapa ya? Wajahnya kok sedih. Padahal aku cuma minta uang 5.000 buat ngopi. Biasanya aku nggak minta juga dikasih. Itu apa Mas Baim? Dia udah nungguin aku di pertigaan. Tadi kan aku pakai daster cuma mau bohongin suami aku doang. Mas Baim, Dek Bulan, udah lama Mas. barusan Oh iya, kamu mau ngajak aku kemana? ke penginapan. Maksud kamu apa? Kamu kan pacar mbak aku kan? Jangan-jangan mbakku sedih gara-gara kamu ya? Kamu itu mau nikah sama mbak aku, malah selingkuh sama cewek ini. Sana mbak, pergi! Awas ya kalau kamu macam-macam sama mbak aku. Pergi sana! Ampun Mas. Kayaknya kambingku udah kehausan. Bangun, ini air, kasih minum kambing. Kurang ajar Mas Baim. Ternyata udah mau nikah sama wanita lain. Padahal di WA tadi bilang masih jomblo. Bangun. Wih, bangun. Ada apa ini ya? Ini suami kamu. Nggak mau bangun dia? Iya. Ih, Mas, bangun. Ih, Kelamaan. Dah. Mas, kenapa sih kerjaan kamu itu tidur mulu? Maafin aku ya Dek, karena sebelum nikah aku nggak pernah kerja berat. Kamu itu tak suruh ngurusin kambing malah bengong. Permisi, Bulan. Bulan ini di rumah apa enggak ya? Aku mau nawarin hutang lagi, siapa tahu dia minat. Bulan. Bangun. Nggak gerak, Pak. Udah. Tinggal. Mas Tempe ngapain tidur di sini? Mas Tempe. Mas bangun, Mas. Mas Tempe. Mbak Putri.
Tumben kesini, Mbak. Iya Bulan, aku kesini itu mau ngasih tahu kamu, soalnya angsuran kamu tinggal 1 kali. Apa kamu nggak minat ambil lagi, Bul? Boleh deh, Mbak. Kan koperasi kamu nggak ada bunganya. Iya, soalnya pemilik koperasi aku itu orangnya baik dan berilmu. Kalau gitu aku ambil 50 juta deh, Mbak. Aku mau nambah kambing sama gedein kandang kambing aku. Loh, bukannya kamu sudah dimodalin cowok yang tadi? Alah, udah jangan bahas cowok tadi deh ya. Lah kenapa? Apa kamu sudah putus? Jadian aja belum kok putus. Loh, Bos Tempe? Ngapain Bos di sini? Tadi dia pingsan tuh di situ. Kok kamu kenal sama Bos Tempe? Iya, tadi aku lihat dia pingsan, jadi aku yang nolongin. Makasih ya Monik. Terus Bos kok di sini ngapain? Ini kan rumah aku, Mbak. Serius ini rumah kamu, Bos? Iya. Kenalin, Mbak. Ini istri aku dan ini mantu aku. Serius ini istri kamu Bulan? Iya, serius. Bentar-bentar, Mbak. Kok bos sih? Gimana sih Bulan? Bos Tempe ini pemilik koperasi yang kamu hutangin tadi. Masa mana buktinya kalau dia bos? Ya ampun, jadi istrinya kok gak percaya banget sih kamu Bulan? Mana coba buktinya? Nih Bos, tadi HP kamu ketinggalan. Oh iya, ketinggalan ya? Iya, di koperasi tadi. Permisi ya. Mas, kamu kok nggak bilang sih dari awal? Kamu pengen bukti ya? Sebentar. Aku buktikan. Coba lihat nih, saldo aku. Lihat. 100 miliar? Kenapa kamu nggak bilang dari awal sih, Mas? Kenapa? Kamu kaget ya, Bulan? Bulan, kamu tak kasih tahu ya. Aku nikah itu hanya untuk ibadah. Kamu suka sama aku, itu syukur alhamdulillah. Tapi maafkan aku kalau aku punya salah. Mas Tempe, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Ayah nih sebenarnya orang baik. Ayah, maafkan aku ya. Dulu pertama kali aku kenal Bulan, Bulan itu dirampok orang. Terus aku yang nolongin Bulan. Lalu Bulan pengen kenalan sama aku. Akhirnya kita kenal. Selama 1 bulan kita deket. Akhirnya aku ngajak nikah sama Bulan. Karena aku gak mau pacaran sama Bulan. Waktu itu Bulan sangat ragu dan tidak mau menanyakan tentang pekerjaanku. Akhirnya Bulan mengiyakan mau nikah sama aku. Mungkin di pikiran Bulan itu, aku ini orangnya hebat dan bisa jadi imam yang baik. Tapi seketika itu, aku langsung muncul ide. Aku gak mau hidupku dianjurkan oleh wanita hanya karena uang. Dan aku punya inisiatif yang tinggi dan sangat beresiko. Aku ingin menguji Bulan dengan kesederhanaanku dan kekuranganku. Terima kasih atas waktu dan pengalamannya. Aku anggap semua ini story yang sangat berharga bagi hidupku. Dan tidak akan pernah aku lupa. Ayah, Bulan, sebelumnya aku minta maaf ya, karena aku tidak bisa mencari rumput dan tidak bisa ngasih makan kambing. Karena jujur, sebelumnya aku tidak pernah kerja yang berat-berat, tidak pernah sama sekali. Tapi ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi aku, karena Ayah dan Bulan sudah mengajarkan aku segala hal tentang kambing. Aku sadar, aku ini salah. Tapi daripada aku hidup dengan orang yang salah, mending aku minta pisah. Mas, jangan pergi, Mas. Maafin aku. Jangan pergi, nak. Mas, Nak Tempe. Nak Tempe. Mas. Waduh. Maafin aku. Mas. Mas.